warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita aturkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menikmati nikmat iman dan Islam sampai sekarang ini. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam seperti saat ini. Perkenalkan, saya Jelita Firdausyah, mahasiswi program studi psikologi angkatan 2018 Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman saya lainnya, yaitu Silma Zulfatunisa dan Anissa Aninsari, ingin membagikan pengetahuan kepada teman-teman semua tentang zikir dan segala hal yang meliputinya. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW yang bersifat maksum atau terbebas dari dosa pun terus berzikir kepada Allah dengan melafazkan istighfar minimal 100 kali setiap harinya. Maka, sebelum kita menerapkan amalan zikir ini dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita tahu apa itu zikir. Zikir berasal dari kata dzakara yadhkuru dzikran, yang artinya mengingat, melafazkan, mengagungkan, dan menyucikan. Zikrullah bisa diartikan dengan menyebut-nyebut nama Allah seraya mengingatnya. Istilah zikir juga sering didefinisikan sebagai mengingat Allah melalui lisan dan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, dan masih banyak kalimat zikir lainnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah ketika waktu pagi dan petang. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir As-Sa'di halaman 706 menerangkan bahwa zikir yang baik ialah dengan menyebut nama Allah melalui tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan perkataan lainnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Zikir seharusnya kita rutinkan di setiap waktu dan di setiap keadaan. Tetapi yang paling minimal ialah kita bisa merutinkan zikir setiap pagi dan petang, zikir setelah sholat fardu, dan zikir karena ada sebab-sebab tertentu. Dijelaskan dalam kitab Miftah As-Sudur dan dalam kitab Tanwir Al-Kutub, syarat-syarat berzikir dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hendaknya orang yang berzikir mempunyai wudhu yang sempurna. Yang kedua, hendaknya orang yang berzikir melakukannya dengan gerakan yang kuat. Yang ketiga, berzikir dengan suara keras sehingga dihasilkan cahaya zikir di dalam batin orang-orang yang berzikir dan menjadi hiduplah hati-hati mereka. Selain itu, terdapat adab-adab berzikir. Yang pertama, zikir dilakukan dalam diri, karena menyembunyikan lebih dapat mendatangkan keikhlasan, lebih dekat untuk dikabulkan, dan lebih jauh dari riya. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri, yaitu menghinakan diri dan tunduk serta mengakui kekurangan agar terrealisasi padanya kehinaan peribadatan dan lebur dalam keagungan rububiyah. Yang ketiga, hendaknya dilakukan dengan rasa takut, yakni takut diberi sanksi atas kekurangan dalam beramal, khawatir ditolak, dan tidak diterima. Yang keempat, dilakukan tanpa dikeraskan, karena ia lebih dekat untuk memperbaiki pemikiran. Ibnu Katsir berkata, oleh karena itu dikatakan tanpa mengeraskan suara, dan demikianlah disukai keadaan zikir.
bukan dalam bentuk seruan, dan dikeras sekeras-kerasnya. Yang kelima, hendaknya diucapkan dengan lisan, bukan dengan hati saja, dan ini disimpulkan dari firman-Nya, tanpa mengeraskan, karena maknanya diucapkan dengan perkataan yang tidak keras. Sehingga, maksud dari ayat tersebut adalah perintah mengumpulkan dalam berzikir antara lisan dan hati. Yang keenam, hendaknya dilakukan pagi dan petang, yakni pagi hari dan sore hari. Maka ayat itu menunjukkan keistimewaan dua waktu itu. Hal itu karena keduanya adalah waktu tenang. Yang ketujuh, larangan lalai berzikir. Berdasarkan firman-Nya, janganlah menjadi orang-orang yang lalai, surat Al-A'raf ayat 205. Yakni orang-orang yang lalai berzikir pada Allah dan mengabaikannya. Di sini terdapat isyarat untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan komitmen atasnya. Karena amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan berzikir. Di antaranya yang pertama, Allah akan berselawat atas dirimu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, apabila kamu memperbanyak zikir kepada Allah, niscaya Allah akan berselawat kepada kamu dan juga para malaikatnya. Keutamaan selanjutnya yakni mendapatkan ampunan dan pahala yang agung di sisi Allah. Allah telah menyiapkan bagi dosa-dosa kita berupa pintu maaf, sedangkan bagi amal-amal soleh kita berupa pahala yang besar dan paling tinggi tingkatannya di surga. Keutamaan yang ketiga, yakni zikir dapat menjadi penyebab Allah untuk selalu mengingat hambanya yang berzikir kepadanya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Keutamaan selanjutnya, yakni zikir dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucap subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Keutamaan selanjutnya yakni zikir merupakan amalan terbaik di sisi Allah yang paling suci dan dapat mengangkat derajat manusia. Keutamaan yang terakhir yakni zikir dapat menenangkan hati. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Selanjutnya, dengan berzikir apa aja sih manfaat-manfaat yang kita dapatkan? Sebenarnya ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dengan berzikir. Di antaranya yang pertama, zikir menjadi metode psikoterapi. Mengapa demikian? Menurut Anggraini dan Subandi 2014 menyatakan bahwa karena ketika individu berzikir, maka hati mereka menjadi tentram dan tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh lingkungan dan budaya global. Seperti yang tercantum pada Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Manfaat selanjutnya yakni zikir dapat mengurangi kecemasan. Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah dan Ratnawati 2011 menyatakan bahwa dengan terapi relaksasi pernafasan yang disertai dengan zikir terbukti dapat mengurangi kecemasan subjek yang nantinya dapat meningkatkan kesehatan mental. Manfaat yang terakhir yakni zikir dapat meningkatkan kualitas tidur individu. Penelitian yang dilakukan oleh Setio 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas berzikir dengan latensi tidur individu, di mana semakin tinggi intensitas berzikir individu, maka semakin rendah pula latensi tidurnya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.